Warga berkerumun mengelilingi mobil yang di dalamnya terjebak seorang bayi perempuan. Dengan sigap, salah seorang anggota TNI memecahkan kaca mobil guna menolong bayi perempuan yang terkunci di dalamnya. Dengan satu pukulan kaca mobil yang dipecahkan, akhirnya pintu yang terkunci berhasil dibuka dan balita perempuan pun kembali ke pelukan sang ibu. Video ini viral setelah warganet @net2netnews mengunggahnya di media sosial. Menurut informasi, bayi itu ditinggal oleh orang tuanya untuk berbelanja ke pasar dengan kondisi mobil terkunci. Sebuah truk mini ludes terbakar di Jalan Poros, Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Menurut warga, truk mini yang terbakar diduga mengangkut BBM hingga membuat api cepat membesar dan menjalar hingga ke jalan raya. Api berhasil dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran dibantu aparat kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran dan hingga video ini viral, masih belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab kebakaran truk mini. Pesawat yang membawa 126 penumpang terbakar setelah mendarat di Bandara Internasional Miami, Amerika Serikat. Para penumpang pun langsung dievakuasi dari pesawat ke terminal kedatangan. Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa. Dari video yang diunggah @net2netnews, pesawat berhenti di samping landasan pacu. Diduga kebakaran disebabkan lepasnya roda pendarat pada penerbangan Red Air yang tiba dari Santo Domingo, Republik Dominika. Ada saja aksi seorang polisi yang mengalami kesulitan saat praktek ujian SIM-C. Dalam rekaman video yang diunggah @makassar_info ini pun menuai berbagai komentar netizen. Ya, selamat malam pemirsa, kembali lagi di iNewsroom. Kali ini bersama saya Fazilah Khairunisa, tepatnya di kawasan Kota Tua Jakarta. Dan saat ini bisa dilihat suasananya di sini begitu ramai. Kalau saya pantau dari sejak sore hari tadi, ini semakin malam semakin ramai karena sebelumnya Pemprov DKI Jakarta juga dalam rangka hari ulang tahun Jakarta ini menggratiskan tiket masuk sejumlah museum yang didukung dengan transportasinya, yaitu beberapa tiket Transjakarta menuju ke kawasan tertentu itu juga digratiskan bagi warga. Dan ini kalau kita lihat banyak sekali masyarakat di sini menunggu sampai malam karena mereka ingin menikmati suasana malam di kawasan Kota Tua. Dan tidak hanya kawasan Kota Tua saja, kami juga akan menyampaikan informasi lainnya di mana hari ini ya tepat Jakarta ulang tahun yang ke-495 tahun. Jelang 5 abad usianya, ibu kota terus bersolek mempercantik parasnya. Mbak gadis remaja yang terus bersolek, ibu kota terus mempercantik wajahnya, bahkan saat usianya sudah nyaris mencapai 5 abad. Jakarta terus bersolek dan mempesona siapapun untuk datang menikmati keelokan budaya dan keindahan kotanya. Salah satu wujud wajah baru Jakarta adalah Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Karet Sudirman. Terletak di jantung kota, JPO ini dibangun dengan desain unik dan menawan. Bentuk kapal pinisi, kapal legendaris Indonesia, JPO ini juga menjadi satu-satunya yang memiliki jalur khusus pesepeda. Dilengkapi dengan lift, jembatan ini mengusung kesetaraan bagi pejalan kaki, pesepeda, juga ramah bagi penyandang disabilitas. JPO yang dilengkapi anjungan untuk menikmati pemandangan megapolitan ini pun jadi ikon wisata baru Jakarta. Sadar akan kebutuhan warga terhadap ruang terbuka hijau dan rekreasi, Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi Taman di Tebet menjadi Eco Park. Taman ini dilengkapi dengan area bermain anak serta jembatan penghubung Taman Selatan dan Utara yang langsung menjadi spot favorit warga. Di jembatan ini, selain pengunjung bisa menikmati pemandangan, juga bisa menjadi spot terbaik untuk berfoto atau selfie. Pengunjung juga bisa berjalan menikmati suasana taman, bahkan menggelar tikar dan bersantai menyantap sajian yang dibawa dari rumah. Pemprov DKI Jakarta juga merevitalisasi Taman Ismail Marzuki yang sudah lekat sebagai pusat kegiatan seni budaya di Jakarta. Gedung baru berlantai 14 menjadi salah satu keunikan wajah baru Taman Ismail Marzuki. Bangunannya merupakan inspirasi dari lagu ciptaan Ismail Marzuki, Rayuan Pulau Kelapa.
Di dalam gedung Panjang dibangun aneka fasilitas untuk warga maupun para seniman, termasuk Perpustakaan Umum Daerah DKI Jakarta. Ruang baca perpustakaan ini dibuat dengan nuansa kayu yang menghadap ke planetarium. Selain perpustakaan, kolam renang di rooftop di gedung menjadi bagian baru yang makin menambah cantik wajah Taman Ismail Marzuki. Jakarta juga kini memiliki stadion-stadion multi-event bertaraf internasional berkonsep green building level platinum grade, yaitu Jakarta International Stadium atau JIS. Dibangun di atas tanah seluas 22,1 hektar, JIS dapat menampung 82.000 pengunjung, jumlah yang lebih besar dari kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno. JIS juga memiliki sejumlah fasilitas mewah, diantaranya Sky Viewing Deck yang dapat digunakan pengunjung untuk melihat pemandangan lapangan dari atap stadium. Yang terkini, JIS juga dijadikan untuk sholat Idul Fitri bagi warga Jakarta. Sebelumnya, Pemprov DKI juga menggelar upacara perayaan Hari Ulang Tahun ke-495 Jakarta di Monumen Nasional. Busana adat Betawi yang dipakai peserta mewarnai upacara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-495 di Plaza Selatan Monas Rabu pagi. Peserta dengan busana bernuansa Betawi mewarnai upacara ini. Upacara ini diikuti 1.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat, abang none, perangkat kerja Pemprov, TNI, Polri, hingga pelajar. Ini adalah pertama kali lapangan baru Monas digunakan untuk upacara setelah direvitalisasi pada 2019. Selain itu, melalui Ketua DPP Pemuda Perindo, Effendi Syekh Putra, berharap Kota Jakarta bisa terus maju dan setara dengan kota metropolitan lainnya. Kami Partai Perindo mengucapkan selamat ulang tahun, selamat hajatan bagi masyarakat Jakarta. Hari ini kita 495 tahun, sebuah usia yang cukup kokoh ya, bertahan sedemikian lama, dan kami berharap bahwa Jakarta bisa terus maju sesuai dengan slogan kita, maju kotanya, bahagia warganya. Diharapkan Kota Jakarta tetap sesuai dengan slogan yang digaungkan selama ini, yakni maju kotanya, bahagia warganya, agar masalah yang ada di ibu kota bisa terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC Media dimanapun berada, 2 tahun sudah peringatan Hari Jadi Kota kita dirayakan dalam kondisi sunyi karena kita bersama sedang berperang melawan pandemi. Tahun ini kita bangkit kembali dan alhamdulillah perayaan tahun ini kita sebut sebagai Jakarta Hajatan yang kental dengan selebrasi, mengusung tema kolaborasi, akselerasi, dan elevasi yang diharapkan kita bisa sama-sama memperkuat kerjasama, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan posisi kita menjadi posisi kota global. Semoga ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk makin optimis dengan masa depan kota kita. Mari kita rayakan Jakarta Hajatan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sementara itu di usianya yang semakin tua, polusi udara menjadi salah satu masalah besar di Jakarta. Bahkan sesuai indeks IQR, kualitas udara Jakarta tergolong tidak sehat, bahkan menjadi yang terburuk di dunia pada Senin 20 Juni 2022 lalu. Buruknya kualitas udara di ibu kota jadi sorotan. Sejak Jumat pekan lalu, berdasarkan pantauan IQR, menurut BMKG menurunnya kualitas udara akibat tingginya angka polutan dari berbagai sumber emisi. Menanggapi hal ini, Pemprov DKI Jakarta berdalih perlu waktu untuk mengatasi masalah. Salah satunya lewat program Langit Biru dengan cara mengurangi kendaraan dan menambah ruang terbuka hijau. Program Langit Biru itu memang tidak mudah, perlu waktu.
itu tidak bisa sepihak, perlu ada pengurangan kendaraan, uji emisi dan sebagainya. Kemudian juga peningkatan ruang terbuka hijau dan lain sebagainya, pabrik-pabrik yang ada di Jakarta juga, terobong asap, semua tuh saling saling melekat satu sama lain, tidak bisa secara sepihak atau parsial. IQR membagi 6 level kualitas udara, mulai dari kategori baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, hingga berbahaya. Adapun 4 hari terakhir yakni sejak Jumat 17 Juni 2022 hingga Senin 20 Juni 2022, kualitas udara di ibu kota tergolong tidak sehat. Selain upaya pemerintah, masyarakat juga perlu sadar akan pentingnya mengurangi polusi udara, salah satunya dengan beralih menggunakan transportasi umum. Pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat suasana di kawasan Kota Tua Jakarta, saat ini kita akan melihat bagaimana kemeriahan malam ini di Pekan Raya Jakarta Kemayoran. Ada rekan kami Ayu Pratiwi yang akan melaporkannya dari sana. Selamat malam Ayu, bagaimana suasana di PRJ pada malam hari ini? Ya, selamat sore Jila dan juga pemirsa. Memang tak jauh berbeda dari Kota Tua di Kemayoran, khususnya di dalam acara Jakarta ini mulai ramai dikunjungi oleh para pengunjung dan juga masyarakat. Namun sebelum itu izinkan saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun Jakarta ke-495. Semoga kedepannya kota makin maju dan juga warganya tetap sejahtera. Meskipun sudah 2 minggu acara Pekan Raya Jakarta ini digelar, namun antusias dari masyarakat hingga saat ini masih sangat tinggi. Hal ini terlihat dari sepanjang kami memantau dari tadi siang hingga saat ini, masyarakat mulai terus berdatangan dan berbondong-bondong untuk menuju ke Pekan Raya Jakarta ini. Dapat saya informasikan pemirsa, Pekan Raya Jakarta ini dibuka sejak 9 Juni hingga tanggal 17 Juli mendatang dengan harga tiket dipatok 30 hingga 50 ribu rupiah dengan jam operasional mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam untuk hari Senin sampai Jumat, dan khusus untuk hari Sabtu dan Minggu mulai dari jam setengah 4 sore hingga jam 10 malam. Dan berdasarkan informasi yang saya terima dari pihak panitia, kepadatan ataupun keramaian yang menjadi puncak dalam acara ini selalu ada di hari libur akhir pekan. Dan untuk malam ini memang sudah ada jadwalnya, karena kan seperti kita ketahui bersama bahwa Pekan Raya Jakarta ini selain menyuguhkan sejumlah pameran ataupun festival makanan, hingga ada penampilan dari para musisi terkemuka di Indonesia. Dan untuk malam ini nantinya pada jam 8 malam akan ada penampilan dari Manja, disusul dengan penampilan dari Pamungkas di pukul 21 malam nanti. Dan sebagai informasi tambahan untuk Anda pemirsa, bagi Anda yang membawa buah hati dengan tinggi badan kurang dari 1 meter, maka balita tersebut digratiskan untuk masuk ke Pekan Raya Jakarta ini. Dan bagi Anda yang membawa lansia dengan usia di atas 60 tahun juga gratis untuk memasuki Pekan Raya Jakarta ini. Kemudian dari pihak panitia juga menyarankan kepada Anda untuk mengakses ataupun membeli tiket melalui website secara resmi. Kembali ke Jila. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda langsung dari PRJ Kemayoran, Jakarta. Ke studio, izinkan saya akan memberikan sebuah pantun.
Ke kota tua naik kereta, jangan lupa beli putu mayang. Selamat ulang tahun Jakarta, nyok rame-rame kita sayang. Silakan Anissa. Cakep, terima kasih Positif Fazila Herunisa telah membawakan Newsroom dari kemeriahan kota tua Jakarta di Jakarta Hajatan ke-495. Dan pemirsa, usai jeda, Newsroom masih akan kami lanjutkan dengan informasi terkait terlibat perselisihan seorang pria dianiaya hingga tewas. Informasinya